Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Maftu Ajamin MIC, dosen mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfiz, dan teman-temanku yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Mujamil, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C, semester 1. Dan nama saya Jihan Al-Madani Putri, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C, semester 1. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang ismam, imalah, raum, sakta, dan nakal. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang ismam dan raum yang akan disampaikan oleh saudara Mujamil. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin teman-teman onlineku yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menjelaskan atau mempresentasikan yaitu dua pembahasan yang terletak dalam satu ayat, yaitu ismam dan raum. Dua penjelasan tersebut ada dalam satu ayat, yaitu ayat apa? Dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 11. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, ismam. Ismam itu adalah memoncongkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf yang akan dimoncongkan tersebut, dan ismam itu isyarat dhammah. Oleh karena itu tidak mengubah suara atau bacaan. Marilah kita dengarkan bagaimana cara membaca ismam yang benar dalam surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Kalimat la ta'manna ala Yusuf. La ta'man itu adalah ismam, yaitu adalah memoncongkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf yang akan dimoncongkan. Nah, pertama kita membaca la ta'man. Nah, setelah mensukunkan baru memoncongkan bibir la ta'man. Setelah memoncongkan bibir kembali lagi kepada huruf yang disukunkan la ta'man. Nah, baru habis itu sebut huruf nun, fathah nun, nah baru la ta'manna ala Yusuf. Gitu. Itulah cara membaca ismam dengan benar. Hadirin teman-temanku yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, masih dalam tetap, yaitu satu ayat, yaitu surat Yusuf ayat 11. Ar-Rum. Ar-Rum adalah memperdengarkan huruf yang berharokat tidak seluruhnya, atau sepertiga huruf yang berharokat. Sekiranya yang dekat kita dapat mendengarkan huruf tersebut, makanya mustahil ketika yang jauh dengan kita atau yang tidak dekat dengan kita atau di depan kita, mereka jauh, atau di belakang jauh, di samping kita jauh. Karena kenapa? Karena bacaan tersebut yaitu 1/3 harokat. Marilah langsung saja kepada contohnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana
ta'manuna ala Yusuf la ta'manuna ala Yusuf. Nah, yaitu memperdengarkan huruf yang berharokat tidak seluruhnya. La ta'manuna ala Yusuf. Nah, kalau ada orang yang membaca ayat tersebut tapi memperdengarkan, tata cara membaca ar-rom tapi memperdengarkan. Contoh, la ta'manuna ala Yusuf tersebut salah. Yang benar itu hanya sepertiga. Makanya mana mungkin ketika orang yang jauh dari kita itu dapat mendengarkan bacaan tersebut gitu. Makanya cuma hanya yang dekat dengan kita baru bisa dapat mendengarkan huruf tersebut. La ta'manuna la Yusuf, bukan la ta'manuna ala Yusuf gitu. Itulah penjelasan dari saya, yaitu dua pembahasan tapi yang terletak dalam satu ayat, yaitu surat Yusuf ayat 11. Langsung saja kepada materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh saudari Jihan Al-Madani Putri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Al-Madani Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang pertama yaitu tentang saktah, yang kedua nakal, dan yang ketiga yaitu imalah. Langsung aja yang pertama yaitu saktah. Apa sih itu saktah, teman-teman? Jadi saktah itu adalah berhenti sejenak. Nah, apa nih tandanya nih? Tandanya seperti ini, teman-teman. Bagaimana cara membacanya kalau kita menemukan tanda yang seperti itu? Jadi cara membacanya yaitu kita berhenti sejenak, 1-2 ketukan tanpa harus menghembuskan napas. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat di 4 tempat, yaitu yang pertama di Quran Surat Yasin ayat 52, yang kedua Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27, terus yang ketiga di Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, dan yang terakhir itu di Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Nah, langsung aja kita bahas dan baca cara membaca saktah. Nah, di sini ada Quran Surat Yasin ayat 52. Di situ terdapat tanda saktah. Jadi cara membacanya itu kita berhenti sejenak di akhir kalimat sebelum saktah tersebut. Nah, langsung aja kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Jadi kita tadi di tanda saktahnya, sebelum tanda saktah itu berhenti tapi tahan napas, enggak dikeluarin napasnya. Nah, jadi mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lanjut contoh yang kedua yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Nah, di situ ada tanda saktahnya ya. Nah, nanti kita akan berhenti sejenak 1-2 ketukan tanpa harus mengambil napas. Langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Sekali lagi. Wa qila man raq. Nah, jadi wa qila man berhenti 1-2 ketukan tapi tidak mengeluarkan napas, terus dilanjut raq. Jadi wa qila man raq. Jadi seperti itu kira-kira, teman-teman. Baik, contoh yang ketiga yaitu di Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, di situ ada tanda saktahnya ya. Nanti kita akan berhenti 1-2 ketukan tanpa mengambil napas. Langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Jadi tadi kita berhenti 1-2 ketukan tanpa mengambil napas. Yang terakhir yaitu di Quran surat Al-Kahfi ayat 1. Nah, pada ayat ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena saktahnya itu di akhir ayat. Kalau kita menemukan saktah di akhir ayat, maka kita sebenarnya boleh-boleh saja tidak menggunakan saktah tersebut. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, untuk mendapatkan pahala saktahnya lebih baik dipakai aja ya saktahnya. Langsung aja kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, saya berhentinya di qayyima karena napasnya cuma cukup sampai situ. Kalau masih kuat bisa lanjut ya. Jadi nanti diulang lagi dari qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Lanjut materi yang kedua yaitu nakal. Nakal menurut bahasa yaitu memindahkan. Kira-kira memindahkan apa nih teman-teman? Nah, jadi nakal itu memindahkan harokat huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana nih cara membacanya? Cara membacanya yaitu memindahkan harokat huruf alif, yaitu kasroh, dipindahkan ke huruf lam yang tadinya sukun. Nah, an-nakal ini terdapat di satu tempat, yaitu di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, perhatikan di kata al-ismu. Huruf lam terdapat harokat sukun dan di huruf alif terdapat harokat kasroh. Nah, karena nakal ini adalah memindahkan harokat huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya, maka harokat kasroh yang terdapat di huruf alif dipindahkan ke huruf lam. Nah, jadi huruf lamnya itu tidak lagi berharokat sukun, melainkan berharokat kasroh. Langsung aja kita ke contohnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, di sini nakal ini tidak ada tandanya ya. Jadi diingat-ingat aja di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Shadaqallahul adzim. Jadi yang tadinya bi'sal ismu jadi bi'salismu. Kan karena nakal ini memindahkan harokat yang hidup ke harokat yang mati sebelumnya. Jadi kita pindahkan harokat kasroh dari huruf alif ke huruf lam. Jadi sukunnya hilang. Jadi bi'salismu. Jadi seperti itu teman-teman. Pembahasan yang ketiga adalah imalah. Apa sih itu imalah? Jadi imalah itu adalah condong atau mencondongkan. Nah, seperti apa tanda bacanya? Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita menemukan tulisan imalah kecil di suatu kalimat, maka kita cara membacanya itu dengan mencondongkan bacaan harokat fathah ke harokat kasroh, kurang lebih 2/3-nya ya. Nah, jadi harokat fathahnya itu tidak lagi berharokat fathah, melainkan condong ke kasroh, kurang lebih 2/3-nya. Nah, imalah sendiri itu terdapat di satu tempat, yaitu di Quran surat Hud ayat 41. Nah, ini ayatnya teman-teman. Kita perhatikan di kata majaroha. Nah, di situ ada tulisan imalah kecil. Jadi kita perhatikan di huruf ro itu terdapat harokat fathah. Nah, jadi karena imalah ini mencondongkan harokat fathah ke harokat kasroh, kurang lebih 2/3-nya, maka ro ini dibaca re. Nah, jadi majareha.
majreha. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Langsung aja kita ke contohnya ya, di Quran surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Jadi dikata majreha, bukan majroha, bukan juga majriha, bukan. Jadi mencondongkan harokat fathah ke harokat kasroh 2/3-nya, majre jadinya, majreha. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira begitulah sedikit pembahasan materi dari saya, yaitu tentang saktah, nakal, dan imalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.